Hai, welcome back to my channel. Biar kalian makin jago, tonton video ini sampai habis. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang math, statistical, dan teks. Sekarang kita akan masuk ke filter. Di sini ada 3 fungsi yang akan kita bahas, yaitu filter, sort, dan unique. Fungsi yang pertama adalah filter. Di sini kita akan filter atau menyaring kolom tahun masuk. Kita ketikkan fungsi filter, kemudian kita pilih baris data pada kolom tahun masuk dari atas sampai bawah. Kemudian kita masukkan kriterianya, yaitu tahun di bawah 2016. Jadi lebih kecil dari 2016. Maka yang keluar adalah tahun 2000 sampai 2004. Kemudian saya akan mencoba menyaring menggunakan fungsi filter, di mana data yang akan dipakai lebih dari satu kolom. Data yang akan saya pakai yaitu kolom jabatan dan tahun masuk. Kita ketikkan fungsinya, kemudian kita pilih semua data dari kolom jabatan dan tahun masuk. Setelah itu kita akan memilih kriterianya pada kolom jabatan yang berisi admin. Kemudian pada tahun masuk, kita pilih datanya yang lebih kecil daripada 2023. Maka yang keluar adalah 3 baris data. Saya akan coba mengganti kriteria yang pertama, akan saya taruh di belakang sesudah tahun 2023. Dan ternyata tidak ada perubahan pada hasil ya, jadi urutan kriteria tidak akan mempengaruhi hasil. Fungsi berikutnya adalah fungsi sort. Di sini kita akan mengurutkan atau sort data tanggal lahir. Kita pilih data pada kolom tanggal lahir, kemudian kita masukkan nomor kolom yang akan kita urutkan. Kalau di sini nomornya 1. Nah, kemudian akan saya masukkan nilai true untuk mengurutkan data secara ascending atau dari kecil ke besar. Saya akan coba ganti nilai true menjadi false. Oke, maka data yang dihasilkan akan diurutkan secara descending, yaitu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Selanjutnya, fungsi sort akan saya gunakan untuk menyaring data nama, nik, dan jenis kelamin. Kita pilih baris data nama sampai jenis kelamin, kemudian ketik nomor 1, yaitu kolom 1, lalu true, maka hasilnya adalah pada kolom nama, datanya akan urut dari A sampai V. Kemudian jika saya ingin menambahkan satu kriteria lagi, jadi data akan saya urutkan berdasarkan jenis kelamin, kemudian namanya akan saya ketikkan kode program seperti ini. Nomor 3 di sini menunjukkan kolom jenis kelamin, lalu untuk nomor 1 menunjukkan kolom nama. Hasilnya adalah data akan diurutkan berdasarkan kolom ketiga atau kolom jenis kelamin terlebih dahulu, baru kemudian kolom 1 yaitu kolom nama. Di sini jenis kelamin pria tertulis terlebih dahulu, kemudian nama-namanya urut dari Anton sampai ke Ridwan, dan untuk wanita juga dari Angga sampai Fiona.
Berikutnya adalah fungsi unik. Fungsi unik sendiri bisa digunakan untuk menyaring data yang muncul lebih dari satu kali. Akan kita coba ke kolom jabatan, data jabatan. Maka data asisten manajer, produksi, dan admin hanya akan tertulis satu kali. Atau kita juga bisa mencari data yang hanya muncul satu kali. Kita tuliskan kode program seperti berikut. Maka hasilnya adalah yang terpilih hanya data yang muncul satu kali. Di sini hanya manajer keuangan, manajer HRD, dan manajer produksi saja yang dihasilkan oleh fungsi unik. Berikutnya, fungsi unik juga bisa digunakan di lebih dari satu kolom. Kita akan coba dengan data jabatan dan tahun masuk. Kita akan beri nilai false dan false. Maka hasilnya adalah semua data akan tertulis masing-masing satu kali. Kemudian jika nilai false yang terakhir saya rubah menjadi true, hasilnya adalah data yang muncul satu kali saja yang tertulis. Misalnya produksi 2017, dia tidak akan tertulis di list, hanya produksi 2018 saja karena produksi 2017 muncul lebih dari satu kali. Berikutnya kita akan beralih ke lookup. Di sini kita akan bahas VLOOKUP, HLOOKUP, dan match. VLOOKUP atau vertical lookup kita gunakan untuk mencari suatu nilai pada baris data secara vertikal. Kita masukkan kata yang akan kita cari, lalu kita pilih range nama dan nick. Nah, indeks ini menunjukkan kolom mana yang akan kita tampilkan. Kita pilih nomor 2 yaitu kolom nick. Oke, akan tampil K0015. Nah, karena di sini kolom nama itu belum urut secara ascending maupun descending, maka kita beri nilai false di paling belakang. Untuk fungsi lookup sendiri, dia hanya akan mencari di kolom pertama. Nah, ini contoh jika saya ganti range-nya mulai dari kolom nomor, maka hasilnya akan error karena pada kolom nomor tidak ditemukan nilai kira. Saya akan coba cari di about. Nah, di sini sudah tertulis ya. Search down for the first column. Kemudian adalah HLOOKUP, di mana pencariannya hampir mirip dengan VLOOKUP, tetapi dengan data secara horizontal. Saya akan coba tunjukkan cara untuk mengubah data dari vertikal ke horizontal, yaitu kita copy data nomor, nama, dan nick. Kemudian kita klik ke salah satu sel, lalu paste spesial, lalu transpose.
Kita ketikkan lookup, lalu masukkan kata yang akan dicari. Kita pilih Anton, kemudian masukkan range datanya, nama Danik, kemudian kolom yang akan kita keluarkan, value yang akan kita keluarkan. Kemudian fungsi match. Fungsi match ini digunakan untuk mencari posisi atau indeks dari suatu item di sebuah range data. Kita masukkan Fiona, lalu kita pilih range-nya, range nama atau data nama. Kemudian kita pilih 0 untuk match value-nya exact value, jadi yang benar-benar sama. Di sini kita mendapatkan hasil 4. Jadi kata Fiona mempunyai indeks nomor 4 di range nama. Nah, berbeda dengan VLOOKUP dan HLOOKUP, untuk fungsi match ini hanya mencari di satu baris data saja, single row. Kalau lebih dari satu, dia tidak bisa. Oke, kita beralih ke date. Untuk date sendiri ada 5 fungsi yang akan kita bahas. Yang pertama today. Today sendiri menghasilkan nilai tanggal saat ini. Kemudian now itu tanggal dan time. Lalu day itu untuk mencari tanggal dari suatu nilai date. Lalu fungsi month hanya mengambil bulannya saja, dan fungsi year untuk mengambil tahunnya saja. Untuk fungsi day, month, dan year bisa digabungkan dengan fungsi today ya. Nah, untuk caranya ditulis seperti ini. Oke, sekian penjelasan tentang rumus dasar Google Sheet. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Kalau ada pertanyaan, kalian tulis di komen aja. Thank you for watching.